Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian tafsir Al-Quran dengan pendekatan analitik, tahlili, serta tematik ma'udui. Penafsirannya bersifat bayani, burhani, dan irfani. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, para ulama setiap bulan Ramadan tentu yang dikaji ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Tapi walaupun ayat yang dibaca sama, pembahasan tentu akan berbeda. Karena sekarang tidak diberi judul, pasian judul tuh Pak ya Pak. Upami dari pasian judulnya naonilah teu terang. Bebas. Ya. Yang akan kita bahas surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini an-nida minal habib alal mahbub, seruan dari yang mencintai, yaitu Allah, alal mahbub kepada yang dicintai, yaitu kita semua sebagai orang yang beriman. Ini panggilan mesra dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Al-Hasan mengatakan, idza sami'tallah yaqul, apabila engkau mendengarkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, farfa laha sam'aka fa innahu li amrun tu'maru bihi aw li nahyin tunhaahu anhu. Angkat telingamu, sebab seruan tersebut adalah li amrin, untuk suatu perintah, tu'maru bihi, yang diperintahkan kepadamu, aw li nahyin, atau untuk larangan, tunha anhu, di mana engkau dilarang. Angkat telinga, wahai orang-orang yang beriman. Nah, dengarkan, ini akan ada perintah atau ada larangan. Ayat ini mengandung perintah, tapi menggunakan kutiba alaikumus siyam. Kutiba, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kenapa tidak faradallahu atau kataballahu alaikum, atau tidak sum, misalnya bersumu, hendaklah kalian itu berpuasa. Ini kata santri, ini termasuk kalam khobar. Kenapa tidak menggunakan kalam insya, yaitu sum atau sumu gitu, berupa perintah, tapi digunakan kata kutiba dan tidak disebutkan fa'il atau subjek, siapa pelaku yang mewajibkan itu. Tidak disebut Allah, misalnya kataballahu, tidak dikatakan seperti itu.
subjeknya ditiadakan atau fa'ilnya ditiadakan menggunakan fi'il majhul dari kata-kata ba menjadi kutiba. Alasannya karena puasa itu terlalu amat penting, tanpa diperintahkan oleh Allah saja manusia itu akan mewajibkan puasa pada dirinya. Ya, jadi tanpa ada perintah dari Allah saja puasa itu akan dilaksanakan gitu. Oleh karenanya ayat ini menegaskan lebih lanjut, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, masyarakat Mesir kuno, sebagai bentuk pengabdian kepada dewa itu melakukan puasa. Orang Hindu melaksanakan upawase, ya ada istilah khurmuse, kuramasan, kemudian ada istilah upawase. Sebelum upawase yaitu menyiksa diri dalam bentuk tidak makan, tidak minum, tidur di atas bebatuan atau kiri kanan ada duri, itu namanya upawase. Nah, sebelumnya itu ada yang namanya khurmuse, yaitu berupa mandi, kuramasan. Dalam bahasa kita menjadi kuramasan dan upawase menjadi puasa. Ya tidak apa-apa misalnya dari kata saum atau siam diterjemahkan ke dalam puasa, tapi pengertiannya sama dengan saum. Nah itu namanya kalau bahasa itu bisa seperti itu. Yang penting pengguna bahasa sepakat yang dimaksud dengan puasa yaitu saum itu sendiri. Nah sekarang kuramasan. Kuramasan itu boleh tidak? Kuramasan itu tradisi orang Hindu, yaitu mandi sebelum puasa. Mandinya itu kalau di tempatnya Aboy ini ya ada namanya balimo. Jadi mandi di kali, laki-laki perempuan bareng-bareng telanjang sebelum puasa di bulan Ramadan. Nah itu namanya kuramasan. Nah kemudian bahasa itu digunakan oleh orang Garut ya sebelum melaksanakan saum di bulan Ramadan. Pak Ustadz kersa hadir karena acara kuramasan. Jadi kuramasan itu kumpul-kumpul katanya ya. Jadi kuramasannya itu maknanya itu dipindahkan, yang tadinya mandi menjelang puasa tapi dipindahkan maknanya yaitu dalam bentuk kumpul-kumpul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menyambut bulan Ramadan, pertama mengucapkan tahniah, marhaban ya Ramadan. Yang kedua memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan yang ketiga yaitu bersilaturahmi, mengundang para sahabat untuk kumpul, kemudian dibahas secara detail mengenai ibadah puasa di bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan dan keunggulan-keunggulannya. Supaya apa? Supaya selama bulan Ramadan itu orang melaksanakannya itu dengan baik. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Nabi mengatakan celaka orang yang hidup pada bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan selama di bulan Ramadan itu. Imam Al-Ghazali mengatakan ibadah puasa itu ibadah kosong. Kenapa dikatakan ibadah kosong? Karena definisinya kan cuman al-imsak, anil akli, wasyurbi, wa ghasyatnin nisa, menahan diri. Jadi imsak yang sebenarnya itu apabila sudah terbit fajarnya banyak.
Terbit fajar itu maksudnya subuh, fajar sidik. Itu imsak yang sebenarnya. Jadi kalau imsak yang biasa diumumkan pakai sirine, imsak itu namanya persiapan untuk imsak. Jangan sampai masih makan kangkung kakarat katerei sawareh terus datang waktu subuh. Nah, jadi ada jeda terlebih dahulu, itu kurang lebih 10 menit. Nah, hadirin yang Allah muliakan, al-imsak itu menahan diri, ya, menahan diri dari apa? Makan, minum, hubungan suami istri, ya, dan cabang-cabang dari ketiganya. Min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar, yaitu fajar sidik. Nah, ini sekarang menjadi persoalan, apakah benar terbitnya fajar sidik atau waktu subuh itu ketika ketinggian matahari di atas ufuk, di wetan, di itu Pak, wetan teh itunya di sebelah sana di wetan itu minus 20 derajat, yang sekarang ini kemudian ada kajian dari Tarjih, ternyata yang benar terbit fajar itu bukan minus 20 derajat di atas ufuk, tapi minus 18 derajat di atas ufuk gitu. Itu waktu subuh mulainya. Ya, karena terbit fajar itu ya 18 derajat matahari di atas ufuk gitu. 1 derajatnya itu 4 menit. Jadi 8 menitan selisihnya dari subuh yang biasa kita jalani selama ini. Artinya kalau minus 20 derajat itu belum datang waktu subuh gitu. Jadi belum waktunya. Sementara para ulama di dalam kitab misalnya Safinatun Najah dikatakan bahwa salah satu syarat sahnya sholat itu adalah duhulul wakti, masuknya waktu sholat itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah itulah saum itu, ya, menahan diri dari yang tiga itu, min tulu'il fajri ila gurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu adalah waktu buka. Ya, imsak dan berbuka itu seolah-olah perkara yang kecil. Nabi SAW mengatakan, tasaharu fa inna fis suhuri barokatun. Hendaklah kalian itu bersahur, karena dalam sahur itu ada barokah. Masa kita tidak bersahur, padahal bersahur itu ada barokah di dalamnya. Jadi kaum muslimin untuk membedakannya dari orang Yahudi, yaitu bersahur. Orang Yahudi tidak sahur, umat Islam harus bersahur. Kemudian yang kedua, takjil, yaitu menyegerakan berbuka. Jangan sampai berbuka itu ditunda-tunda. Itu juga ada kebaikan. Bahkan Nabi SAW ketika menyuruh untuk takjil atau mempersiapkan makanan untuk takjil, Rasulullah itu segera gitu. Menyuruh untuk disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Ya, biniyati ta'abudi, dengan niat ta'abudi. Nah, itulah puasa, cuman begitu. Jadi kalau tidak ada tambahan ibadah lain, maka puasa itu ibadah yang kosong molongpong, ya. Tidak ada ya sesuatu yang lebih baik gitu. Maka oleh karena itu hiasi Ramadan itu dengan berbagai kegiatan ibadah. Ya, targetkan misalnya ditargetkan bulan Ramadan itu minimal sekali tamat 30 juz.
sebulan ya. Targetkan misalnya dalam satu hari 1 juz, one day 1 juz. Itu cuman kurang lebih kalau saya yang membaca Qur'annya itu yang dibacakan Pak, itu cuman 1 jaman kurang ya. Kalau para ulama misalnya Imam Syafi'i di dalam 1 hari itu tamat 2 kali Al-Quran dari mulai Fatihah sampai An-Nas itu, sehingga selama bulan Ramadan itu bisa tamat 60 kali membaca Al-Quran. Nah, Nabi mengatakan bahwa kalau dalam 3 bulan kaum muslimin itu tidak tamat, ya tidak hatam Al-Quran, itu termasuk lalai. Jadi kalau kita dalam 3 bulan tidak tamat membaca Al-Quran, itu termasuk orang yang lalai. Para ulama yang menduduki jabatan-jabatan penting seperti Muhammad Mursi dulu ketika menjadi presiden Mesir yang dijatuhkan oleh Abdul Fattah As-Sisi oleh militer, sama dengan Myanmar sekarang Aung San Suu Kyi dijatuhkan oleh militer gitu. Nah itu mereka itu membaca Al-Quran bisa tamat dalam 1 bulan itu berkali-kali. Ayatullah Khomeini di Iran itu juga di dalam 1 bulan bisa tamat berkali-kali. Kalau mereka bisa tamat padahal mereka itu orang sibuk, ya kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Jadi kita masuk kepada orang yang lalai. Nah ini perlu dicatat. 1, tadarus Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak sodakoh gitu. Hiasi Ramadan dengan memperbanyak sodakoh. Paling tidak pesen kanu jualan, kanu dagang bala-bala, engke pangirimkeun non gorengan ka masjid 20 ribuan cukup gitunya, atau 10 ribuan gitu. Da di Jawa Barat mah buka teh ku bala-bala bukan ku kurma. Iya, atau ya seperti itu. Nah itu pahalanya berlipat ganda, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu ketika ahli neraka sudah meninggal dunia, mereka mengatakan seandainya kematian itu ditunda, maka yang akan aku lakukan itu bersodakoh. Ini artinya apa? Sodakoh itu bagi orang yang sudah meninggal dunia sangat penting artinya. Tapi kita tidak paham yang hidup ini. Yang hidup ini bisa melaksanakan tapi tidak tahu betapa besarnya pahala dari sodakoh itu. Orang yang sudah mati tahu betapa besar pahalanya sodakoh tapi dia tidak bisa melaksanakannya. Nah, jadi perbanyak sodakoh di bulan Ramadan. Harus seperti di Masjidil Haram Pak, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi ketika akan berangkat ke masjidnya di pinggir jalan teh banyak yang sodakoh. Yang sodakoh minuman, roti, kurma dan lain-lain. Sing arasong Pak di para raksa. Jadi seperti itu, saking pentingnya sodakoh itu. Lalu yang ketiga yaitu dengan Qiyamul Ramadan, tarawih. Diupayakan jangan sampai tarawihnya itu ketinggalan. Jangan sampai seperti itu, karena nanti kita akan menyesal. Ya mungkin menyesalnya tidak akan terasa sekarang. Pada waktu kita berada di alam kubur, pada waktu kita berada di akhirat, akan terasa betapa besar makna yang terkandung dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu. Baru tahu begitu. Dan yang terakhir itu diperbanyak i'tikaf. Nah itu yang pokok dari kegiatan di bulan Ramadan itu. Nah perbanyaklah itu i'tikaf.
kalau bisa 10 hari yang terakhir kita i'tikaf. Di Garut ini ada perusahaan rumah makan Bungo Tanjung ya. Coba tanggal 20 hiji kaditu sudah ditutup. Kemana mereka? Mereka itu pada i'tikaf. Oleh pimpinan perusahaannya itu diharuskan i'tikaf karyawannya dalam setiap bulan Ramadan. Nah, seperti itu kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada ayat tadi, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Tujuan dari berpuasa itu yaitu i'dad, ya, mempersiapkan manusia litakwa, untuk menjadi orang yang bertakwa. Al-Maroghi di dalam tafsirnya mengatakan puasa dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa, yadharu min wujuhin, dapat nampak dari berbagai segi. Ya, dapat nampak dari berbagai segi. Yang pertama, yu'awwidul insan al-khosyah fillah fis sirri wal ilni, membiasakan manusia takut kepada Allah baik dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Ya, makanya dalam hadis dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku, artinya yang tahu Allah saja dan yang bersangkutan, ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kalau sholat akan kelihatan gerakannya, zakat akan kelihatan oleh kita siapa yang berzakat, siapa yang tidak. Haji juga begitu, sholat begitu. Tetapi ibadah puasa itu tidak tahu kita itu. Apakah yang berkumpul, mohon maaf ya, di masjid ini puasa semuanya atau tidak? Kan kita tidak tahu, ya, tidak tahu gitu puasa atau tidak. Nah, yang tahu itu hanya Allah. Puasa itu bisa disembunyikan. Bisa saja bibirnya kering padahal tidak puasa, atau bibirnya basah tapi puasa. Anu katingali pisan mah bedaan anu puasa jeung nu henteu nyata dina bitis cenah. Kumaha ngabedakeunana? Tingali we di tukang baso. Aya bitisna kataringali, mun katingali berarti eta teu puasa. Ya, itu yang membedakannya. Dilatih. Kata ahli psikologi humanistik, kepribadian orang itu dibentuk melalui conditioning proses. Coba misalnya kalau kita ingin punya anak menjadi musolli, orang yang melaksanakan atau menegakkan sholat tiap waktu, selama 40 hari anak itu tidak boleh tidak sholat, misalnya di masjid gitu. Nah, itu akan terbentuk kepribadian yang suka melaksanakan sholat. Kemarin di Turki itu ada suatu riset, ya, mengenai imunitas tubuh. Orang yang beristighfar di dalam satu hari 100 kali selama 30 atau 40 hari, ternyata imunitasnya lebih kuat dibanding dengan divaksin, ya, vaksin Sinovac atau AstraZeneca. Ya, seperti itu. Kemudian di Amerika pernah ada sebuah riset, orang yang selama 30 hari
mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, wajahnya lebih cerah, lebih gairah, lebih energik dibanding dengan orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Maka di dalam suatu hadis dikatakan bau mulut orang yang berpuasa atyabu min rihil miski, luhu pamisoim, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih harum daripada minyak kasturi gitu. Ya, kenapa lebih harum? Nah bener mulutna harum gitu, coba weh dites kayak di piwarang ka istri ditiupkeun seungit teu gitu. Minyak kasturi teh minyak yang terbuat dari darah kijangnya. Itu darah kijang diolah sedemikian rupa sehingga harum, itu namanya minyak kasturi. Ulama tokoh yang pertama kali membuat racikan parfum di dunia ini namanya Al-Kindi, orang Islam. Nah, kenapa dikatakan bau harum? Bau harum itu bukan berarti secara fisiknya, tetapi mentalnya. Karena orang yang berpuasa itu tidak akan mengatakan sesuatu yang buruk, yang dikatakan yang baik semuanya. Karena yang dibaca Al-Quran, ya diucapkan itu kalimat-kalimat zikir. Kalau puasanya itu benar, nah maka dengan ditempa selama 30 hari itu orang akan menjadi pribadi yang sangat baik gitu. Itu menurut para ahli psikologi humanistik, karena kepribadian orang itu dibentuk melalui conditioning proses, yaitu proses pembiasaan. Anak-anak yang pada waktu remaja itu tidak disiplin, misalnya bangun tidur langsung pergi tanpa diberesi tempat tidur, kalau ada yang tumpah dibiarkan, ya tidak dipel atau tidak dilap. Itu kalau ada yang tidak beres biar tidak dibereskan. Karena apa? Sejak kecil itu tidak diberi tanggung jawab membiasakan untuk berbuat baik. Nah oleh karena itu pada waktu remaja, dewasa, mereka itu tidak disiplin. Apalagi sekarang meniru-niru Amerika. Anak saya yang umur 10 tahun diperintah sama saya, biasakan cuci piring. Kalau sudah makan cuci, paling tidak punya sendiri. Apa anak saya bilang? Ya, kalau di Amerika umur 18 tahun disuruh cuci piring, itu pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Jadi saya bilang, erek nurutan Amerika atau nurutan mana? Islam itu lebih cepat ya, balik itu umur 15 tahun. Jadi kita itu orang Islam jangan niru-niru Amerika, harus 18 tahun baru dikatakan dewasa. Balik di dalam Islam itu alamatul bulug, ciri-ciri balik itu diantaranya apabila sudah haid karena umur 19 tahun, atau karena ihtilam ya bagi laki-laki, atau karena umur 15 tahun. Itu harus lebih dewasa dibandingkan dengan standar yang dibuat oleh para ahli di Amerika begitu. Nah, Bapak-Bapak sekalian, jadi puasa ini sekali lagi yang pertama adalah yu'awwidul insan al-khosyah fillah, membiasakan manusia takut kepada Allah. Ada seorang antropolog ya, itu namanya Kuncoro Ningrat. Kuncoro Ningrat mengatakan disiplin orang Indonesia itu bukan disiplin murni, tapi disiplinnya itu karena ada pengawasan. Jadi kalau misalnya dalam musim pemilu
tidak akan melanggar kalau ada Bawaslu. Musim Covid tidak akan melanggar kalau ada gugus tugas gitu. Kemudian kalau di jalan tidak pakai helm kalau tidak ada polisi, pakai helm kalau ada polisi. Nah, disiplinnya itu tidak disiplin murni, tapi karena pengawasan. Karena yang mengawasinya manusia, kadang-kadang pagar menjadi makan tanaman. Sejak ditetapkan oleh Soeharto itu ada program Waskat ya, pengawasan melekat, malah korupsi semakin banyak. Kenapa yang korupsi juga pengawasnya? Ya. Kemudian peran fungsi DPR itu diperkuat, ada fungsi legislatif, fungsi pengawasan, ada juga fungsi anggaran. Nah, yang korupsi sekarang bukan lagi eksekutif, tapi juga legislatif. Malah sebelum uang itu cair, korupsi sudah terjadi. Misalnya seorang bupati oleh anggota DPR ingin dibuatkan jalan yang panjang misalnya, itu menyuap kepada Banggar, badan anggaran, sebelum jalan itu dibuat, sebelum uang itu cair gitu. Itu sudah terjadi korupsi. Nah, ini sudah bukan rahasia umum lagi. Nah, pengawasan yang sebenarnya itu pengawasan dari Allah. Jadi kita sebagai muslim, ada inspektorat atau tidak, ada pengawas atau tidak, ada KPK atau tidak, maka kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa quli malu ala syakilatikum, hendaklah kalian bekerja sesuai dengan skill kalian. Ya, fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minuna amalakum. Allah itu akan melihat, orang-orang yang beriman akan melihat, Rasulnya akan melihat kepada amal-amal kalian. Itulah yang mengawasi kita, tanpa harus ada inspektorat, tanpa harus ada irjen, ya, tanpa harus ada KPK, maka kita itu selamanya diawasi oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa itu menahan syahwat. Ya, kalau sedang berpuasa ada orang yang ngajak bertengkar, kita mengatakan ini soimun, aku itu sedang berpuasa. Ya. Kemudian kalau kita mau berbuat maksiat, ingat kita sedang berpuasa. Jadi puasa itu dapat mengendalikan diri kita sendiri. Bagi remaja misalnya mau onani, ini ternyata bulan Ramadan dilarang, maka kita bisa mengendalikan. Orang yang banyak onani atau masturbasi itu hampir sulit untuk mengendalikan segala hal yang negatif di luar itu. Nah, bulan mengendalikan. Lalu yang ketiga, kata Al-Maraghi, fihi al-musawat. Di dalam puasa itu ada persamaan bainal aghniyai, antara orang kaya, ya, wal fuqara dan fakir, ya, petani desa dan petani dasi, wa bainal muluk wasyaukah, antara rakyat dengan raja-raja, ya, antara rakyat biasa dengan rakyat jelita, rakyat jelata dengan rakyat jelita. Itu adanya persamaan, tidak ada perbedaan. Jadi kalau dulu Mikhail Gorbachev itu mencetuskan egalite, fraternite dan seterusnya gitu, persamaan, itu di dalam puasa itu sudah ada persamaan, al-musyawah. Nah, yang keempat, bahwa puasa itu yu'awidul insan asapaqah warahmah.
Ya, yaitu membiasakan manusia memiliki rasa empati dan kasih sayang. Sebetulnya sebelum perintah puasa itu, bapak-bapak, ibu-ibu, perintah zakat dulu. Masyarakat Mekah pada waktu itu agak pelit, enggan berzakat, sehingga oleh Allah itu diperintahkan berpuasa. Supaya apa? Supaya orang merasakan bagaimana haus, bagaimana dahaga orang-orang miskin. Nah, sedang berpuasa itu haus dan dahaga, dan itu tidak dirasakan ke orang Garut mah. Jadi saya tinggal di Garut, saya pernah tinggal di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di Padang, di Medan. Itu terasa sekali bagaimana tidak minum dalam misalnya setengah hari gitu. Itu luar biasa dahaganya, luar biasa laparnya. Di Garut mah karena cuacanya seperti ini, asa teu puasa gitu. Itu akan terasa orang yang berpuasa seperti apa. Jadi kita kaum muslimin itu harus memiliki rasa empati, simpati, dan rasa kasih sayang kepada sesama. Kita akan merasakan bagaimana laparnya kalau tidak berpuasa, dan akan merasakan bagaimana orang miskin yang setiap hari berpuasa. Karena apa? Kalau dia tidak kerja, maka dia tidak makan dalam hari itu. Koreh-koreh cok gitu. Makanya ada istilah orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa? Orang kaya mah lamun nyieun jalan tol, misalnya nanti break even pointnya itu 15 tahun yang akan datang. Jadi 15 tahun yang akan datang kita geus dipikirkeun kudu kaya mah. Jadi dia akan lebih kaya lagi karena yang dipikirkan panjang. Kalau orang miskin yang dipikirkannya dahar engke naon gitu. Dahar naon? Ya karena apa? Karena tidak ada uang untuk membelinya. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Kemudian yang berikutnya, bahwa di dalam puasa itu yapna al-mawad ar-robisah fil badan. Alah kayak itu sing siremen saur tina sosial media pami sing siremen kenca udah diangkat ieu cenanya. Dukan teu. Diangkat panangan anu katuhu, lamun sing sireumannana katuhu diangkatna kenca gitu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dalam satu hari, dalam sel tubuh kita itu ratusan ribu bahkan jutaan, kalau tidak salah ada 200 juta sel tubuh yang mati. Jadi dalam satu hari ini Pak, jutaan sel tubuh yang mati. Ada yang matinya tiap hari, ada yang matinya itu 50 tahun sekali. Ya contohnya sel telur bagi perempuan itu 50 tahun matinya itu. Ya maka orang yang 50 tahun perempuan itu bisa menopause gitu. Ya bermacam-macam lah. Ini semuanya numpuk ya, kata para cendekiawan dari Eropa, itu numpuk di dalam badan kita. Untung awak orang teu bau. Sebab seueur bangke gitu ya. Karena sel-sel tubuh kita itu mati. Nah, itu kata Al-Marogi akan dikeluarkan, didetoksifikasi melalui puasa. Jadi dalam puasa ini kita sedang mendetok, mengeluarkan sel-sel tubuh yang mati. Dan kenapa tidak busuk, tidak bau? Karena lebih banyak lagi sel tubuh yang tumbuh ya dibanding dengan yang mati. Makanya Nabi mengajarkan Bapak dan Ibu sekalian, lamun
hudang sare teh kedah dikebutan eta teh tah. Kasur teh ku simut gitu. Kedah dikebutan. Naon sababna? Di situ banyak sel tubuh yang mati yang ada di kasur kita, yang tidak kelihatan karena terlalu kecil, ya, sel yang mikro gitu. Dikebutan dianjurkan oleh Nabi seperti itu. Karena banyaknya sel tubuh yang mati pada saat kita itu tidur. Nah, itulah Bapak ayat yang 183 dari Al-Baqarah. Kita ya pertanyaan biasanya Pak. Saya bila aya pertanyaan mangga gitu. Puasa itu ayyama ma'dudat, pada hari yang tertentu. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhor. Siapa yang pada bulan Ramadan itu sakit, sakitnya itu kalau ulama itu berbeda Pak. Di dalam ayat ini cuma mengatakan sakit saja. Nah, Daud Dohiri ini salah satu madhab. Jadi madhab dalam fikih itu ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ditambah satu lagi Dohiri, tambah satu lagi Ja'fari. Nah, Dohiri itu mengatakan yang dikatakan sakit, ya pokoknya mah sakit weh. Misalnya Pak Ustadz Wahyu kecepet ku panto sakit, boleh buka, kata ulama Dohiri gitu. Ya, bapak-bapak turun di masjid ayeuna ti Tajong, ya palan-lan ti Tajong, nyeri boleh berbuka, kata Daud Dohiri. Nah, tapi kalau menurut ulama yang lain, yaitu ulama madhab Syafi'i, yang dikatakan sakit di sini sakit yang menimbulkan masyakot apabila dilakukan puasa. Aringan syukur kacepet mah tidak menimbulkan masyakot ya untuk berpuasa, tidak berat untuk berpuasa. Tapi kalau penyakit yang berat ya, kalau puasa itu malah memperparah gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan sakit. Au ala saparin, atau karena sapar. Sapar itu pergi, tapi beda dengan dahaba. Dalam bahasa Arab pergi itu menggunakan kata dahaba dan saparo. Dahabtu ilal masjid, saya pergi ke masjid, berarti di rumah, tak anu jaraknya dekat. Tetapi kalau jauh namanya saparo. Sapartu ila Bandung, sapartu min Gorut ila Bandung misalnya. Nah, itu namanya sapar, perjalanan yang tidak bisa ditempuh dalam sehari semalam dengan jalan kaki. Nah, itu baru dibolehkannya berbuka puasa. Tapi kalau cuman di mana ieu teh, di Korea, di masjid ieu ka jalan ka ditu, itu bukan sapar namanya. Nah, lagi-lagi tadi menurut ulama Dohiriyah, asal pergi saja itu boleh berbuka. Ya, misalnya bapak-bapak pergi ke pasar Leles, itu boleh berbuka kalau menurut madhab ini. Nah, ya, tapi kalau madhab yang lain mengatakan yang dimaksud dengan sapar itu perjalanan yang tidak bisa ditempuh selama sehari semalam dengan jalan kaki. Kira-kira 60 kilo lah, 60 kilometer. Nah, yang boleh berbuka dengan qada itu tadi ada orang yang sakit, orang di perjalanan, kemudian orang yang sedang haid, orang yang sedang melahirkan teh wiladah ya, atau apa yang melahirkan. Nah, itu boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengqada atau menggantinya di hari yang lain. Kelapa punten itu. Iya kan
Jadi boleh menggantinya di hari yang lain. Boleh berbuka. Nah, lalu bagaimana kalau ada kewajiban mengkodo tapi geus datang di bulan Ramadan, ayeuna terus tanggal genepnya. Tahun kamari aya kodoaneun tapi teu puasa, teu mengkodo. Nah, maka tidak ada lagi kodo yang begitu itu kalau sudah sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Hanya membayar fidyah saja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa, ya maka kalau tidak berpuasa wajib membayar fidyah. Siapa mereka? Yang pertama adalah lansia. Definisi lansia teh sakumaha? Lansia teh sebetulnya mah dari mulai 50 tahun teh tos lansianya. Jadi saya sudah masuk lansia. Kalau dalam psikologi ada buku The Task Personality Development. Umur teh kebagi beberapa. Bayi itu 0 sampai 2 tahun. Kanak-kanak 2 sampai 6 tahun. Anak-anak 7 sampai 12 tahun. Remaja 12 tahun sampai 20 tahun itu remaja namanya. Adolescent, transisi antara remaja dengan dewasa yaitu 20 sampai 25. Itu adolescent namanya, masa transisi gitu. Kalau perempuan mungkin sudah dewasa karena perkembangan otak laki-laki dan perempuan itu beda. Hari perempuan mah antara otak kanan dan kiri itu berjalan beriringan bareng. Tapi kalau laki-laki cuman otak kanan saja yang berkembang. Yaitu namanya adolescent sampai 25. 25 sampai 50 tahun itu namanya dewasa. Ya, dewasa. 50 tahun ke sana itu namanya manula, manusia lanjut usia atau lansia gitu ya. Nah, itulah urutan umur orang. Nah, lansia itu boleh tidak berpuasa kalau memang berat. Tapi ari simkuring mah masih keneh kuat tuh ka irah sampai iraha gitu nya. Apakah 60 atau 70 tahun, perkembangan dari orang itu berbeda-beda. Kalau otaknya terlatih, ya suka mikir, itu masa perkembangannya sampai 70 tahun juga masih bisa mikir, berarti moal tacan pikun. Makanya kalau seorang profesor itu pensiunnya usia 70 tahun, berarti asumsinya sampai 70 tahun teh otaknya masih keneh normal ya. Tapi kalau yang bukan profesor 60 atau 65 tahun itu sudah pensiun. Nah, jadi seperti itu. Walaupun ada juga yang bukan profesor tapi mikir ya, supaya fisik kita kuat pakai olahraga, supaya akal kita kuat digunakan untuk mikir. Itu yang pertama yang boleh berbuka tapi wajib membayar fidyah. Yang kedua yaitu pekerja berat seperti kuli pelabuhan, supir, tukang beca, itu berat, tukang ya, itu boleh berbuka tapi wajib membayar fidyah. Lalu orang yang menyusui, lil murdi'i wal hubla fidyatun. Orang yang menyusui dan yang hamil boleh berbuka tapi wajib membayar fidyah. Fidyah itu ukurannya 1 liter beras yang kita makan. Beras pandan wangi 12.000. Beras sarinah itu nyanyari nyangeunah produk Garut itu ya. Kalau rojo lele Jawa kan ya,
ada yang Rindu Sumatera. Kalau Sarinah itu produk Garut. Nah, itu 11.000 katakan. Jadi sekali tidak berpuasa, kalau dikonversi ke dalam bentuk uang 11.000 atau 12.000 tergantung apa yang kita makan. Nah itu, walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau mau misalnya berpuasa, berlanjut berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi orang yang berada di perjalanan rukhsahnya boleh tidak berpuasa. Tapi kalau mau berpuasa itu lebih baik. Orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa, tapi kalau berpuasa itu lebih baik. Orang yang menyusui atau hamil dan lain sebagainya boleh tidak berpuasa, tapi kalau berpuasa itu lebih baik. Nah, itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, uraian singkat tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai puasa di bulan Ramadan dan ketentuan-ketentuannya yang ada di Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Bilih aya nu naroskeun mangga tenanan Pak. Bilih aya nu naroskeun mangga. Tayanya ya pas nah. Ya jam kerja minggunya. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang